Salam buat kita semua. Selamat sore buat ibu-ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu di acara kita yang setiap hari Selasa kita lakukan. Dan hari ini PA kita akan dibimbing oleh Ibu Diaken Samarita. Bangun. Salam sehat Ibu, apa kabar? Ya, makin sehat ya. Iya. Pakai mic-nya, Bu. Ya. Sehat ya, Bu? Ya. Sehat. Hari ini PA kita dengan judul Hidup dalam perkenanan Tuhan. Jadi ibu-ibu, sebelum kita mulai PA ini, mari kita bernyanyi karena kita tahu Tuhan pasti selalu buka jalan buat kita, walaupun di masa pandemi yang sudah mau hampir 2 tahun kita jalani. Kiranya firman Tuhan hari ini juga bisa makin memperkuat kita. Ya, silakan. Pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kau Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asal ku suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Asal ku suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan dengar doa saya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan.
Kau masih memberi kami kesempatan untuk kami dapat melaksanakan kegiatan kami, Komisi Wanita. Kian juga hari ini kami akan membahas sebagian dari firman-Mu. Biarlah Kau yang mengurapi, memberikan terang dalam pembahasan firman kami. Demikian juga buat Ibu Diaken Samarita, biarlah apa yang akan diberikannya kami dapat mengerti dan kami dapat melaksanakannya seturut dengan Engkau saja. Biarlah Kau menjaga hati dan pikiran kami di dalam kami mengikuti PA pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, kita masuki pembacaan firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 55 ya Ibu ya. Iya. Yesaya 55 ayat 3 dan 6. Ya. Saya baca Ibu? Iya, silakan. Ya. Yesaya 55 ayat 3 dan 6. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ya, untuk itu kami persilakan Ibu. Salam ibu-ibu Komisi Wanita yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa PA kita hari Selasa sore hari ini. Dimanapun kita berada, kiranya Tuhan Yesus yang menyertai. Amin. Tema kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Bacaan kita Yesaya 5 ayat 3 dan 6 yang tadi telah dibacakan oleh moderator. Judul perikop, kalau kita lihat di judul perikopnya, seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Kita perlu tahu dari ada apa sebenarnya, maka muncul judul perikop ini. Kita bisa membacanya dari Yeremia 25 ayat 1 sampai 14, tapi saya akan menyampaikannya secara garis besarnya saja, bahwa umat Yehuda itu adalah salah satu dari 12 anak Yakub yang disebut Israel. Nah, jadi umat Yehuda ini sangat menyakitkan hati Tuhan. Mengapa? Mengapa kaum Yehuda dihukum Tuhan sehingga harus dibuang ke Babel? Kaum Yehuda ini suka menyembah Allah-Allah lain atau berhala. Itu salah satu yang paling mendukakan hati Tuhan. Dan kejahatan lain adalah mengambil hak-hak orang-orang yang tidak mampu, orang-orang miskin, duda dan para janda yatim piatu. Mereka mengambil, memeras untuk kepentingan mereka pribadi, dan itu sangat mendukakan Tuhan. Sebenarnya banyak sudah yang diutus Tuhan untuk menegur mereka, untuk diajak untuk bertobat. Para nabi kalau kita baca itu banyak, Nabi Yeskiel dan lain-lain. Kalau kita bicarakan tentang itu panjang sekali, jadi bisa kita baca nanti aja di Alkitab kita di rumah. Tapi mereka tidak menggubris gitu, sampai akhirnya sampailah ke Nabi Yeremia, yang pada saat itu diutus Tuhan juga untuk mengajak mereka untuk bertobat. Sehingga di dalam Yeremia 25 tadi, di ayat 7, kami persilakan Ibu Moderator untuk membacanya. Tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Demikianlah firman Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatiku dengan buatan tanganmu untuk kemalanganmu sendiri. Ya, nabi-nabi dan hamba-hamba Allah sudah banyak yang menegur bangsa Yehuda ini untuk bertobat, tapi tidak ada yang menggubris. Dan itu jangka waktunya sangat panjang, bukan tiba-tiba Tuhan menghukum gitu. Tuhan itu juga menunggu, dia menunggu kapan kita tobat, bisa
bisa 10 tahun, bisa 15 tahun gitu. Tapi di saatnya Tuhan memang sudah sakit hati, ya hukuman Tuhan akan datang kepada umatnya, walaupun itu umat pilihannya sekalipun gitu. Sehingga Tuhan memakai Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, yang dia panggil untuk menyerang kota Yerusalem, diobrak-abrik, begitu juga dengan bait sucinya diobrak-abrik, sehingga hancurlah kota Yerusalem itu, sehingga semuanya kaum Yehuda termasuk juga rajanya, yaitu Raja Yoyakin, diangkut semua ke Babel, jadikan tawanan. Di sana mereka 70 tahun lamanya. Bayangkan kita jadi tawanan 70 tahun, betapa sangat menderitanya. Nah, jadi pada saat di sana itu, ya di situ adalah sudah Nabi Yesaya yang ada di sana. Nabi Yeremia tidak ikut, tapi sudah Nabi Yesaya yang mendampingi mereka. Sehingga Nabi Yesaya sangat kasihan dengan umat Yehuda ini. Yehuda dibilang di sini sekarang itu ya Yahudi gitu, Yahudi, bangsa Yahudi gitu. Kasihan dia, sehingga dia berdoa pada Tuhan supaya tolonglah umat Yehuda ini agar diselamatkan gitu, melepaskan mereka dari penderitaan itu. Dan Tuhan mendengar doa dan permohonan Nabi Yesaya, sehingga muncullah di Yesaya 55 ini seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Nah, di sini di ayat 3 dikatakan di sini, sedengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarlah maka kamu akan hidup. Ini ada ajakan Tuhan melalui Nabi Yesaya yang disampaikan kepada umat Israel. Sedengkanlah, bahwa setiap firman Tuhan yang disampaikan, kita harus betul-betul mendengarnya. Itu kata-kata sedengkan itu serius, tidak main-main. Tidak. Kita juga sering berdoa sama Tuhan, sedengkanlah ya Tuhan telingamu, dengarkanlah doaku. Seolah-olah kita ngatur Tuhan, suruh dengarkan doa kita. Tapi itu maksudnya tolonglah agar permohonan kami, Tuhan juga bilang gitu, sedengkan telingamu, dengarkan firman Tuhan yang disampaikan kepadamu. Dan datanglah kepadaku. Kata datanglah kepadaku ini bukan sembarangan datang, tapi ada pertobatan. Sikap kita yang sebelumnya yang Tuhan murkai itu menjadi baik dan berubah gitu, bukan sekedar mendengarkan, datang kepadaku, kamu akan hidup. Nah, kata di sini adalah kamu akan hidup, sehingga kaum Yehuda ini sangat keras tengkuk. Udah bolak-balik, banyak kali nabi yang menasihati pun tidak juga. Tapi Tuhan yang maha baik tetap menyertai, mengampuni, karena ada perjanjian antara Allah dengan Abraham, bapak orang percaya, dan keturunannya lah mereka ini. Dari Yakub. Yakub itu yang disebut Israel. Kalau kita baca lagi di ayat 3b, aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Nah, di sini sudah ada nubuatan tentang keselamatan, bahwa dari keturunan Daud akan lahir Raja Damai atau Mesias, Juru Selamat manusia, yaitu Yesus Kristus. Kalau bisa kita baca di Yohanes 3 ayat 16, silahkan Ibu Moderator. Ya, Yohanes 3 ayat 16. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Ya, terima kasih Ibu Moderator. Di sini seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Nabi Yesaya memberitakan di sini bahwa tak lama lagi Tuhan membebaskan umatnya dan membawa mereka pulang ke Yerusalem untuk mulai kehidupan yang baru. Memulai kehidupan baru di sini berarti harus ada perubahan sikap. Apa yang dimurkai Allah pada saat mereka dibuang ke Babel itu tidak akan diulang lagi. Sehingga mereka kalau kita baca lagi di Yohanes 3 ayat 22, ini udah ke perjanjian barunya masuk ya. Karena kaum Yehuda tadi itu kan sudah kembali ke Yerusalem. Masuklah ke nubuatan tadi terjadi. Tuhan Yesus telah datang ke dunia. Jadi bisa kita lihat di situ bagaimana Tuhan Yesus itu datang ke bangsa Yehuda. Silakan Bu. Yohanes 3 ayat 22 ya Bu? Iya. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea dan ia diam di sana bersama-sama mereka dan membaptis. Ya, berarti nubuatan itu terjadi. Tuhan Yesus ada ke dunia, datang ke dunia ini kembali menginjili kaum Yehuda. Pasti orang kaum Yehuda yang didatangi Tuhan Yesus itu bukan lagi generasi yang ada di Babel, tapi keturunannya. Tapi walaupun gitu kan ada sejarah yang mereka ketahui bahwa akan ada seorang juru selamat yang datang. Dan orang-orang yang mau dibaptis tadi percaya karena dia tahu dan memang karena Tuhanlah mereka makanya percaya. Bukan karena kita tapi karena Tuhan. Bisa kita melihat di situ adalah kalau kita baca dengan tegas disampaikan pada kita saat ini, jangan mengeraskan hati, tapi bertobat dan hidup dalam perkenanan Tuhan. Bertobat dalam perkenanan Tuhan. Karena setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tentu saja segala sikap dan perbuatannya udah mencerminkan orang percaya, hidup dalam terang. Karena Tuhan Yesus itu adalah terang. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, tentu hidup dalam terang. Apa yang dikehendaki Tuhan, yang kita lakukan, pasti akan kita lakukan karena kita sudah percaya. Nah, itulah dia tadi yang kita tema kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup dalam perkenanan Tuhan tadi banyak sebenarnya dari Galatia 5 ayat 22 sampai 26 itu juga tertulis bagaimana orang-orang yang benar-benar hidup berkenan di dalam Tuhan. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Baca Ibu. Iya, silakan Bu. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. 22 sampai 26. Ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Iya, itulah firman Tuhan dari Galatia 22 ayat 26 yang dikuasai oleh roh. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu pasti dia udah dikuasai oleh roh. Jadi tidak ada lagi hal-hal yang di luar yang kedagingan tadi. Kita tahu memang kita ini tubuh yang lemah, jasmani yang lemah. Tapi oleh pimpinan roh, kita nggak hidup lagi dalam kedengkian, amarah, atau tidak mengasihi, mendendam, membenci orang lain. Dan lain sebagainya yang di luar daripada roh Tuhan. Karena Tuhan itu kan kudus. Bagaimana kita datang kepada Tuhan kalau Tuhan kudus kita nggak kudus? Mana mungkin, itu nggak mungkin. Antara terang dan gelap tidak mungkin bisa menyatu. Jadi apa kalau kita lihat dulu bangsa atau umat Yudea tadi diajak untuk kembali ke Bethlehem secara fisik. Kita akan diajak ke Bethlehem rohani. Setelah kita nanti mati, kita akan ke Bethlehem secara rohani. Bisa kita baca dari Wahyu
Wahyu 21. Wahyu 21 ayat 1, 8 ya Ibu. Ayat 1 dulu. Itu yang hidup tidak berkenan kepada Tuhan. Wahyu 21 ayat 1, 2 dan 9. Oh. 21 ayat 1, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3 Ibu? Ayat 9. Ayat 9. Iya. Ayat 9, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Ya, amin. Itulah dia firman Tuhan yang janji Tuhan itu iya dan amin. Jadi setiap kita pegang iman percaya kepada Tuhan Yesus, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki, janji itu pasti amin, iya. Gak akan mungkin Tuhan berjanji tidak ditepati, bahwa kita kan akan berlalu, bumi ini akan berlalu, dunia ini akan selesai. Kemana kita setelah dunia ini selesai? Ya itu tadi, antara kita selamat, hidup yang kekal, dan mati di dalam dosa, kekal juga. Itulah dia neraka gitu. Jadi kalau kita lihat lagi di sini di ayat 6-nya tadi, carilah Tuhan, mencari di sini mengandung arti yang dalam. Sungguh-sungguh giat. Giat kita mencari Tuhan. Giat dalam arti kata ya ikut persekutuan seperti ini, mendengarkan firman, mencari kebenaran, bersekutu sama Tuhan, berdoa intens. Kita serahkan hidup kita sama Tuhan, karena nggak ada kekuatan lagi lain selain Tuhan. Kita tidak akan mampu hidup di luar Tuhan. Jadi, kalau kita bilang mencari Tuhan, di sini dikatakan carilah Tuhan selama berkenan ditemui. Berseluruhlah kepadanya selama ia dekat. Karena bukan kita yang kekuatan kita untuk mencari Tuhan, tapi anugerah Tuhan itu sehingga ia mau ditemui gitu. Anugerah Tuhan sehingga kita bisa menjumpai dia. Bagaimana kalau Anda dibilang di sini berseluruhlah kepadanya selama ia dekat? Karena kan setiap orang pribadi-pribadi ini kan kita ini diberikan hak bebas. Kalau ada orang yang melanggar perintah Tuhan, sepanjang mau berapa lama dia untuk bertobat, Tuhan tunggu. Tapi ada saatnya nanti Tuhan akan menutup kepadanya anugerah itu. Itu yang paling mengerikan sebenarnya. Jangan sampai Tuhan menutup anugerah itu. Selama ia dekat, ya paling tidak selama kita masih hidup. Kan gak mungkin orang mati menyembah Allah, pasti orang hidup yang menyembah Allah. Selagi kita hidup, sembahlah dia. Karena untuk itulah kita ada ke dunia ini. Siapa Tuhan? Dia adalah pencipta kita wajib menyembah dia. Memuliakan namanya dalam aspek kehidupan kita. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Di situ kita berusaha. Kita harus berusaha memang, secara daging kita harus berusaha. Enggak melempem, udahlah aku udah selamat kok, enggak perlu aku berusaha. Kita harus berusaha untuk mengenal siapa Allah sebenarnya. Karena kalau kita tidak tahu siapa Allah sebenarnya, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mungkin melakukan firman-Nya. Karena kita tidak ada merasa, enggak punya motivasi gitu. Kita harus punya motivasi sebagai manusia. Karena pilihan di dunia ini kan sangat menggoda. Biasanya daging kita juga pasti ingin jatuh ke dalam dosa. Tergoda dengan apa-apa yang ditawarkan dunia. Tapi kalau kita mencari Tuhan, pasti hati kita hanya terpaut kepada Tuhan, bukan lagi kepada dunia. Itulah maka tadi ada ayat Wahyu 21, 1 dan 2. 1, 2 dan 9. Nah, bagaimana lawan katanya hidup tidak dalam perkenanan Tuhan? Hidup dalam tidak perkenanan Tuhan tentu dari Galatia 5, hidup di dalam daging, Galatia 5,
Tadi kan hidup dalam Tuhan, dalam Galatia 5 ayat berapa ini ya? Ayat, iya. Yang di sini kan ada kan? Nah, gue pusuk. Galatia 5 ayat? Ya, Galatia 5 ayat 16. Maksudku ialah hiduplah oleh roh maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Iya, itu dia. Kalau keinginan daging siapa? Hawa nafsu, perselisihan, pertengkaran, membenci, mendendam, kemabukan, pesta pora. Nah semua itu adalah yang tidak disenangi Tuhan. Sehingga muncul lagi di Wahyu 21 ayat 8 ya, ayat 8 ya. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah itulah dia perbedaannya tadi ya. Hidup yang berkenan dan hidup yang tidak berkenan. Udah tahu kita yang mana mau kita pilih. Jadi kita ibu-ibu komisi wanita yang terkasih, setiap ada firman Tuhan atau PA ini jangan kita abaikan, biar kita mencari Tuhan sehingga kita dapat dibentuk mengenal Tuhan lebih baik, lebih benar lagi sehingga hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi garam dan terang bagi sesama kita sehingga kita jadi saksi bahwa inilah dia Tuhan Yesus yang telah memenuhi hidupku. Aku tidak lagi seperti manusia lama, aku sudah menjadi hidup baru, aku tidak lagi menjadi manusia dunia, aku sudah menjadi roh. Bahwa Tuhan Yesus yang ada di dalam aku ada dalam Tuhan Yesus. Amin. Kami serahkan ke Ibu Moderator, kita lanjut ke pertanyaan panduan diskusi. Tadi Ibu bilang janji Tuhan itu ya dan amin, ya Bu? Iya. Kita percaya ini Bu. Iya. Tapi percaya ini yang macam mana ya kan? Ada yang percaya memang percaya, ada yang percaya, nah, kan banyak ini ya Bu. Kira-kira yang percaya yang gimana dia yang seperti seturut dengan kehendak janji Tuhan itu? Iya, janji Tuhan ya dan amin. Apakah kita percaya? Kalau percaya apa yang kita lakukan? Tadi sudah kita dengar bagaimana firman Tuhan bahwa Yesaya 55 tadi kita juga pasti pernah melakukan dosa. Tapi tidak mengeraskan hati atau tidak membenarkan diri bahwa aku benar. Kita nggak mau berubah, malah kita tuntut orang lain berubah. Dan yang paling penting di sini adalah kita percaya iya dan amin firman Tuhan itu. Apa yang kita lakukan? Tentu saja yang kita lakukan adalah menyenangkan hati Tuhan. Hidup berkenan di depan Tuhan. Yang seperti apa? Ya tentu saja tidak hidup secara dunia, betul-betul hidup dalam Tuhan. Emang semudah itu, kan ada yang bilang gitu. Kita kan masih manusia. Karena udah kita di dalam Tuhan, kita pasti tetap di dalam terangnya. Walaupun kita bilang kita manusia ini, kita juga nggak bilang bahwa kita ini nggak berdosa. Manusia semua tak ada yang nggak berdosa. Tapi oleh karena kemurahan Tuhan, karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Bagaimana kita orang yang sudah selamat, orang yang menyukuri yang telah diselamatkan, tentu kita bersyukur. Ucapan syukur kita kepada Tuhan apa? Perbuatan kita. Kita menyembah Tuhan lewat perbuatan kita. Jangan pula kita jadi malah mendukakan hati Tuhan. Kita hidup seperti manusia dunia gitu. Itu menurut saya Bu. Firman Tuhan juga mengatakan begitu. Oke. Iya. Jadi itu ya Bu, kalau kita percaya kita harus yakin dan memang percaya karena kita sudah ditebus ya Bu ya dengan darah Tuhan Yesus ya. Mahal sekali itu darah Tuhan Yesus itu ya. Jadi kasih Tuhan itu tidak main-main. Walaupun dia marah ya sampai menghukum sampai 70 tahun yang begitu lama. Tapi dia meminta Yeremia ya untuk melalui Yeremia memberikan Nabi Yesaya, banyaklah nabi-nabi ya untuk pertobatan itu ya Bu. Iya. Jadi kita kalau kasih perlakuan kita sekarang
kita juga kan ini tadi judulnya hidup dalam perkenanan Tuhan. Iya. Jadi kasih Tuhan kepada Iya. kita. Jadi bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Iya. Itu Bu. Iya. Sekalian nanti Ibu simpulkan aja. Iya, langsung kesimpulannya. Nah, jadi kalau kita bilang kan seperti apa kasih Tuhan kepada umatnya menurut pengertian kita. Kalau menurut pengertian kita, maunya hidup kita senang, bahagia, nggak ada masalah, nggak ada problema. Padahal dunia ini kan memang udah dibuang kita karena dosa. Dibuang karena Adam dan Hawa telah melakukan dosa, kita dibuang ke luar dari Taman Eden tadi. Di situ penuh dengan kenyamanan, kita tinggal makan, tapi karena dosa kita tadi, kita diusir. Dengan susah payah kau akan mencari makan. Dengan sakit engkau akan bersalin. Jadi memang penuh dengan kesakitan. Semua umat manusia yang ada di dunia ini pasti mengalami penderitaan. Itu enggak bisa lagi enggak. Kenapa saya sakit corona? Padahal aku kan hidupku selalu di dalam Tuhan. Yang enggak begitu. Karena dunia ini memang tempat penderitaan. Tapi bagaimana kita menang di dalam penderitaan itu baru. Itulah dia goalnya. Bagaimana? Misalnya salah satu contoh, banyaklah penderitaan tadi yang baru saja kita alami di gereja kita ini, teman-teman kita ada suaminya yang meninggal. Itu kalau secara kedagingan atau dunia, orang yang melihat, aduh nggak kuat itu. Kita saja melihatnya, Tuhan kuatkanlah temanku itu doa kita. Karena secara pribadi kita dalam daging kita bilang, aduh kasihan kali dia ya, sedih kali dia ya, kita bilang. Padahal ada janji Tuhan yang ke depan yang rencana Tuhan yang lebih indah, kita nggak tahu. Kenapa? Rencana Tuhan dengan rencana kita beda. Rencana kita itu kemakmuran, kesenangan, anak kita berhasil. Rencana Tuhan nggak begitu. Dari penderitaan kita itu, Tuhan akan ubahkan kita menjadi emas yang murni. Amin. Itulah dia. Iya. Terima kasih Bu Moderator, hanya itu kesimpulannya. Kita yang telah percaya pada Tuhan Yesus, sudah selayaknya hidup dalam perkenanan Tuhan. Dan bertanggung jawab, berkomitmen untuk tetap senantiasa hidup dalam perkenanan Tuhan. Tetaplah ada relasi pada Tuhan lewat doa permohonan kita. Dan sedangkanlah senantiasa telinga kita pada firman Tuhan. Carilah Tuhan senantiasa dengan setia dan taat sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Iya, tadi kita sudah sama-sama mendengar kesimpulan dari Ibu Diaken Samarita. Jadi kita juga katanya kita harus kalau mau berkenan di hadapan kita bertanggung jawab dan berkomitmen untuk senantiasa hidup dalam perkenan Tuhan. Tetapi ada relasi, jadi relasi ini maksudnya kita saling, walaupun kita tidak bisa bertemu, tapi kita bisa saling menguatkan melalui seperti ini PA ini, dan doa-doa kita buat teman-teman kita yang belakangan ini kita banyak mendapatkan duka cita. Tapi seperti Ibu Samarita, mungkin duka cita itu ada maksud Tuhan di balik itu ya Ibu ya. Ya, kita berharap semuanya menjadi baik dan kita juga sehat-sehat. Demikian juga Ibu Diaken Samarita ini begitu besar pergumulannya dia setelah kena COVID ini ya. Dia untuk sembuh dan banyak yang membuat dia belajar akhirnya untuk menjadi penguatan dirinya. Amin. Ya, terima kasih. Sekarang kita kembali ke acara berikutnya. Kita sebelum bernyanyi. Buat ibu-ibu komisi wanita, buat komisi wanita siapapun yang berkenan untuk memberikan persembahan, dapat mengantarkannya ke gereja, bisa menulisnya bahwa ini persembahan untuk komisi wanita. Boleh juga ditransfer dengan rekening gereja ya Ibu ya. Iya. Terima kasih. Kita bernyanyi dari Pelangi Kasih yang dibawakan oleh ibu kami yang terkasih. Kami persilakan. Apa yang
semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Silakan Bu, doa syafaat ya Bu. Lanjut sama doa Bapak Doa kami. Bapak kami, iya, dan berkat ya Bu. Ibu-ibu komisi wanita yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami puji sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas hidup kami ya Bapa, sehingga kami dapat kuat, kami tegar dalam menjalani kehidupan kami ini Bapa, sehingga kami dapat berkumpul untuk PA kami Komisi Wanita, membahas sebagian dari firman Tuhan. Bapa yang baik, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini menjadi kekuatan kami, menjadi kami untuk lebih dekat kepada Tuhan Bapa, mampukan kami Bapa. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini mengalami sakit dan penyakit Bapa. Tuhan biarlah Tuhan yang menjamah mereka, Tuhan berikan kekuatan agar mereka senantiasa berserah kepada Tuhan saja, bahwa hanya Tuhanlah dokter dari segala dokter Bapa. Kami serahkan semuanya. Begitu juga dengan mengenai COVID-19 ini Tuhan, yang sangat membuat kami menjadi terhalang untuk begitu banyak aktivitas yang kami lakukan Bapa. Kami mohon Bapa agar semuanya itu dapat cepat berlalu Tuhan. Anak-anak kami dimanapun berada dalam perantauan Tuhan, baik itu dalam sekolah, dalam pekerjaan Tuhan, kami serahkan ke dalam campur tangan Tuhan, lindungi dan berkati mereka Bapa. Jauhkan dari segala mara bahaya dan sakit penyakit Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhanlah yang menjaga dan memelihara mereka Bapa. Kami juga berdoa buat anak-anak kami yang pada saat ini belum memperoleh pekerjaan. Tuhan juga yang mencukupkan mereka Bapa. Tuhanlah yang memberikan mereka berkat jasmani agar mereka bersukacita dalam Tuhan. Yang juga rindu untuk memperoleh pasangan hidup. Tuhan juga berikan yang terbaik, yang seturut dengan kehendak Tuhan saja ya Bapa. Kami juga berdoa buat ibu-ibu komisi wanita dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah kami semakin dekat kepada Tuhan. Berikan kesehatan, berikan penghiburan, agar mereka senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Kami juga berdoa buat para majelis yang ada di gereja kami GKI Sumut Medan ini Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan hikmat agar dapat melaksanakan pelayanan dengan takut akan Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pendeta yang ada di GKI Sumut Medan Bapa. Buat pendeta Luther yang pada saat ini juga sedang tubuh jasmaninya sedang sakit Bapa, lemah. Kami percaya Tuhan yang memberkati dia, Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya.
sehingga dia kuat dalam pelayanannya Bapak. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya Bapak. Kami juga berdoa buat pendeta Eka Boru Siregar Tuhan, juga Tuhan dengan segala apa yang ada pada hidupnya Bapak, yang permasalahan hidup Bapak. Karena kami semua pasti punya permasalahan hidup. Biarlah kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang campur tangan Bapak, agar memberikan yang terbaik untuk Ibu Pendeta Eka Boru Siregar dan berkati keluarganya, suaminya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa buat pendeta Nuran Adi Suatno. Tuhan juga berkati keluarganya, berkati pelayannya Bapak, berkati hari tuanya Bapak. Kami melihat begitu sukacita buat pendeta kami ini di usianya yang sudah lanjut Bapak. Tetap semangat dalam pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Ya Bapak yang baik, inilah doa kami Bapak yang kurang dari sempurna Tuhan. Tapi Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk kami Bapak. Sebelum kami memintanya, Tuhan sudah mengetahui apa yang terbaik Bapak yang baik. Inilah doa kami Bapak, ampunkan segala salah dosa kami, agar kami layak datang ke hadirat Tuhan. Kami sempurnakan doa kami ini Bapak dengan mengucapkan doa Bapak kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid. Mari kita berdoa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat. Ibu-ibu Komisi Wanita yang terkasih, firman Tuhan telah kita dengar, janji kesetiaan Tuhan Allah telah kita miliki, kembalilah dalam hidup kita dan jadilah berkat bagi orang banyak. Damai, sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah, Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai sekalian kita. Kasih karunia menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin. Bapa Terima kasih. Bapa Terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom. Salam ibu-ibu semua. Terima kasih Ibu Diaken Samarita yang sudah memberikan firman-Nya hari ini. Kiranya kasih dan pemulihan Ibu makin Amin. dipulihkan ya Amin. Ibu. Amin. Salam, selamat sore. Selamat sore.